sini persebaran penyakit, tentu yang kita bahas adalah penyakit menular. Nah, kita tahu ada banyak sekali penyakit menular. Bentar ya. Nah, ada banyak sekali penyakit menular. Nah, sebagai contoh di sini ada flu, SARS, cacar, demam berdarah, MERS, dan akhirnya ini ada COVID-19 seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada persebaran penyakit ini kita akan membahas di dalam suatu populasi yang awalnya itu bebas penyakit. Jadi populasi ini awalnya itu bebas penyakit. Nah, kemudian pada suatu waktu itu penyakit ini diderita oleh salah seorang individu atau oleh salah seorang makhluk ya dalam populasi tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan jika ada salah satu individu yang terjangkit penyakit dalam populasi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul nantinya. Yang pertama, apakah penyakit tersebut nantinya akan menyebabkan epidemi atau wabah? Itu yang pertama. Baru yang kedua, jika dia menyebabkan epidemi, kira-kira berapa sih laju peningkatan individu selama epidemi berlangsung. Jadi peningkatan epidemi tentunya peningkatan individu tentunya yang terjangkit dengan penyakit tersebut. Nah, baru yang ketiga yang akan dipertanyakan itu kira-kira berapa banyaknya individu yang terjangkit oleh penyakit atau virus tersebut. Itu yang akan dipertanyakan. Nah, sebagai contoh di sini Ibu berikan contoh, ada contoh kasus influenza ya. Nah, ini Ibu ambil dari jurnal Medical Kesehatan Inggris, di mana di situ dikatakan pada tanggal 22 Januari di sini di suatu sekolah yang memiliki asrama, seorang siswa terkena flu dan siswa lainnya itu belum terkena flu. Nah, jadi di awalnya pada tanggal 22 Januari di suatu sekolah yang memiliki asrama, seorang siswa itu terkena flu dan siswa lainnya itu belum terkena flu. Nah, pada tanggal 4 Februari atau beberapa hari setelah tanggal 22 Januari, ternyata 512 dari 763 siswa di sekolah tersebut itu tertular flu atau terjangkit flu. Nah, ini contoh dari penyebaran penyakit. Nah, jadi di sini nanti bisa kita cari dia kira-kira laju peningkatannya berapa, seperti itu bisa dicari ya. Dan di sini juga kita sudah bisa mengelompokkan ada berapa kira-kira individu yang rentan, ada berapa individu yang terinfeksi, dan ada berapa individu yang sembuh. Nanti akan kita bahas. Apa sih individu yang subpopulasi yang rentan, apa sih subpopulasi yang terjangkit atau terinfeksi, dan apa sih subpopulasi yang sembuh. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas satu model dasar dari model SIR atau model SIR. Nah, model ini merupakan model yang sederhana, masih model sederhana dari persebaran penyakit. Dan model ini itu ditemukan oleh Kermax, yang Kermax ini merupakan ahli biokimia, dan McKendrick yang merupakan fisikawan dan kalau nggak salah dia adalah dokter juga, ahli penyakit di suatu universitas pada tahun 1927. Nah, dalam model ini populasi itu akan dibagi menjadi 3 subpopulasi atau 3 kelas, atau istilah lainnya kompartemen. Jadi artinya sama ya, subpopulasi, kelas, terus kompartemen. Nah, dalam model ini populasi dibagi menjadi 3 subpopulasi. Subpopulasi yang pertama yaitu susceptible, yang dimana kita sebut juga dengan rentan.
Jadi di sini berisi individu yang belum terinfeksi namun rentan untuk terinfeksi. Dan dia akan terinfeksi apabila mengalami kontak langsung dengan individu yang terinfeksi. Nah, itu subpopulasi yang pertama. Nah, subpopulasi yang kedua itu adalah subpopulasi infected, di mana subpopulasi infected di sini dia berisi individu yang telah terinfeksi dan dapat menularkan ke subpopulasi yang lainnya. Dan subpopulasi atau kompartemen yang ketiga itu adalah subpopulasi recovered yang berisi individu yang telah berhasil sembuh. Dan di sini diumpamakan, jadi kalau dia sudah sembuh, dia sudah kebal terhadap penyakit tersebut dalam model ini, dalam model sederhana ini. Jadi kalau model yang lainnya belum tentu, nanti kita lihat kembali tergantung asumsi yang diberikan seperti itu. Nah, di sini dimisalkan S di T, S yang dievaluasi di T, itu menyatakan ukuran populasi yang rentan pada saat T. Dan I di T itu menyatakan ukuran populasi yang terinfeksi atau terjangkit penyakit pada saat T. Dan RT, R di T maksud Ibu, itu menyatakan ukuran populasi yang sembuh pada saat T. Nah, selanjutnya S di T, I di T, dan R di T, di sini akan kita tulis hanya S, I, dan R saja. Tetapi yang perlu kalian pahami di sini tidak menghilangkan anggapan asumsi bahwa memang S, I, dan R ini bergantung terhadap waktu ya. Jadi dia tetap tergantung terhadap waktu. Hanya saja dalam penulisannya saja kita cukup menulis S, I, atau R saja seperti itu. Nah, dalam model ini itu akan diberikan beberapa asumsi-asumsi. Nah, asumsi-asumsi ini itulah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat diagram transisi dan transmisi maksud Ibu, dan membuat model penyebaran penyakit atau model matematikanya. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi yang pertama di sini adalah asumsi yang mengatakan bahwa populasinya itu bersifat tertutup. Nah, di mana populasi bersifat tertutup di sini artinya bahwa itu tidak ada rekrutmen. Jadi tidak ada rekrutmen dalam artian tidak ada kelahiran atau tidak ada kematian seperti itu ya. Dan di dalam populasi itu juga dianggap tidak ada imigrasi atau emigrasi. Nah, kalaupun dia ada kelahiran atau kematian, maka berarti laju kelahirannya itu akan dianggap sama dengan laju kematiannya. Nah, itu arti dari populasi yang bersifat tertutup. Jadi artinya bahwa pertama tidak ada rekrutmennya, tidak ada kelahiran atau kematian, kemudian tidak ada imigrasi atau emigrasi. Nah, kalaupun dia ada kelahiran dan kematian, maka laju kelahiran dan kematiannya itu akan sama. Nah, asumsi yang kedua di sini dikatakan subpopulasi susceptible itu atau rentan itu dapat terinfeksi jika melakukan kontak dengan subpopulasi yang infected atau terinfeksi. Itu yang kedua. Jadi subpopulasi rentan itu dapat terjangkit penyakit atau terinfeksi jika dia melakukan kontak dengan subpopulasi yang terinfeksi. Asumsi yang ketiga di sini dikatakan individu yang sembuh di sini dia akan mempunyai kekebalan atau imun terhadap penyakit tersebut. Nah, berarti untuk asumsi yang ketiga di sini maksudnya berarti dia tidak akan terjangkit penyakit kembali. Dalam artian berarti individu yang sembuh dia tidak akan kembali ke individu yang rentan. Itu untuk asumsi yang ketiga. Nah, asumsi yang keempat itu penyakitnya tidak fatal dalam artian tidak menyebabkan kematian. Nah, berarti dari asumsi yang keempat di sini
dia mengatakan bahwa dalam model ini itu tidak ada kematian yang disebabkan oleh penyakit. Nah, kalaupun ada kematian, itu adalah kematian alami. Dalam artian dia disebabkan oleh umur, seperti itu ya. Oleh umur dan oleh lain hal, intinya gitu ya. Nah, dan yang perlu kalian ingat dari yang pertama, berarti kalaupun ada kematian, berarti laju kematiannya itu akan sama dengan laju kelahirannya. Dan asumsi yang kelima di sini adalah masa inkubasinya itu sangat singkat. Nah, masa inkubasi di sini itu artinya adalah, sebentar, poin yang di sini dikatakan masa inkubasinya itu sangat singkat. Nah, dalam artian berarti masa inkubasi di sini itu adalah masa antara mulai terjadinya infeksi sampai dengan tampak gejala. Nah, berarti artinya di sini dia sebenarnya individu tersebut itu sudah terinfeksi, tetapi dia belum menunjukkan gejalanya dan dia belum bisa menularkan penyakitnya tersebut. Nah, ini asumsi yang digunakan dalam model ini. Ingat, ini asumsi yang kita gunakan dalam model ini. Jadi kalau ada asumsi yang tambahan atau asumsi yang lain, ya bisa saja kita gunakan, tetapi modelnya itu akan berubah. Diagram transmisinya juga tentu akan berubah. Nah, dari asumsi-asumsi yang diberikan di sini, maka kita dapat membuat model matematika dari penyebaran penyakit tersebut. Nah, kita mulai dari subpopulasi atau kompartemen atau kelas yang pertama. Subpopulasi yang pertama itu adalah subpopulasi rentan. Ya. Nah, kita akan membahas tentang subpopulasi yang pertama, yaitu subpopulasi rentan atau model SIR untuk S. Nah, pada subpopulasi rentan ini, individu yang rentan itu akan mengalami kontak dengan individu yang terjangkit penyakit. Nah, karena individu yang rentan ini mengalami kontak dengan individu yang terjangkit penyakit, tentu dia nanti akan terinfeksi penyakit. Intinya gitu ya. Nah, karena dia terinfeksi penyakit, berarti dia nanti akan keluar dari subpopulasi rentan. Ya. Jadi dia akan keluar dari subpopulasi rentan. Nah, di sini kita misalkan laju kontak penularannya atau laju transmisinya itu dilambangkan dengan beta. Nah, maka kalau kita ingat, di sini dikatakan individu yang rentan itu akan mengalami kontak dengan individu yang terjangkit penyakit. Nah, individu yang terjangkit penyakit atau individu yang terinfeksi tadi kan kita misalkan sebagai I. Dan individu yang rentan itu adalah S. Nah, maka berarti banyaknya kemungkinan kontak antara individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi itu merupakan hasil kali ukuran kedua populasi tersebut. Dalam artian berarti itu adalah S dikali dengan I. Nah, di sini dikatakan laju perubahan banyaknya susceptible atau banyaknya rentan itu, individu yang rentan, itu akan terbanding dengan banyaknya S dikali I. Nah, berarti dalam artian bahwa nanti itu ya, nanti akan Ibu bahas. Kita membahas ini dulu. Jadi nanti dikatakan bahwa laju perubahan banyaknya rentan itu akan sebanding dengan banyaknya S dikali I. Nah, dengan mengasumsikan atau dari asumsi yang awal tadi, kita dapat mengetahui, tidak ada individu baru. Dalam artian kan tadi tidak ada kelahiran. Nah, karena tidak ada kelahiran, maka tentu saja karena individu yang rentan tadi terinfeksi oleh individu yang terinfekted, maka berarti banyaknya individu yang rentan itu akan berkurang. Nah, di mana laju dari individu yang rentan itu akan sebanding dengan S dikali I. Nah, perubahan
Jumlah individu pada subpopulasi rentan terhadap waktu ini, itulah yang kemudian dapat ditulis sebagai DS per DT atau laju perubahan individu rentan, subpopulasi rentan, itu sama dengan negatif beta dikali dengan S dikali dengan I. Di mana B di sini itu adalah konstanta transmisi atau laju kontak penularan atau laju infeksi. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Di sini untuk konstanta transmisi. Nah, seorang individu yang terjangkit itu menularkan penyakitnya dengan melakukan kontak atau interaksi dengan individu yang lain yang susceptible atau yang rentan. Dan kemudian kita misalkan N di sini itu adalah jumlah populasi. Nah, laju perubahan S atau laju perubahan individu rentan terhadap waktu itu dinyatakan sebagai DS per DT, itu dapat dipandang sebagai negatif hasil kali dari yang pertama itu adalah rata-rata kontak per hari yang dilakukan individu terinfeksi. Nah, kita lihat di sini kita pahami dia terinfeksi, individu itu akan terinfeksi jika dia melakukan kontak dengan individu itu akan terinfeksi jika ada kontak, maksud Ibu. Jika ada kontak antara individu yang rentan dengan individu yang infeksi atau individu yang terinfeksi. Nah, rata-rata kontak per hari yang dilakukan individu yang terinfeksi inilah yang kita namakan sebagai K. Nah, selanjutnya tentu ada pertanyaan. Kan tidak semua individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi itu kontak kemudian dia akan terinfeksi. Nah, kira-kira berapa peluang dari individu yang rentan menjadi individu yang terinfeksi itu? Nah, peluangnya itu adalah ini. Jadi peluang antara kontak terjadi individu dengan terjadinya individu yang rentan itu adalah S per N. Ya, jadi peluang kontak terjadinya individu yang rentan tadi itu adalah S per N. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, belum tentu semua kontak itu akan menyebabkan dia terkena atau terjangkit penyakit. Nah, dengan demikian berarti kita akan menemukan adanya parameter lain di sini, yaitu peluang terjadinya penularan pada saat kontak. Katakan saja itu adalah B. Nah, kemudian semua parameter ini itu akan kita kalikan dengan banyaknya individu yang terinfeksi, yaitu I. Nah, kemudian dari sini dengan demikian berarti kita akan menemukan di sini laju perubahan individu yang rentan terhadap waktu yaitu DS per DT itu akan sama dengan negatif. Ini negatifnya di sini. Sebentar, Ibu lupa kalau dia nggak bisa ini lagi. Negatifnya di sini ini tadi ya dari sini yang artinya karena berkurang jumlahnya. Negatif dari K dikali S per N, di mana S per N tadi adalah peluang kontak terjadinya antara individu rentan, yaitu S per N dikali dengan B dikali dengan I. Atau sama dengan negatif K dikali B dibagi dengan N dikali dengan SI. Nah, di awal tadi kita sudah mengetahui bahwa DS per DT itu sama dengan negatif beta kita kali dengan SI. Ya, berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwa betanya itu akan sama dengan KB per N. Berarti betanya atau laju transmisinya itu merupakan hasil kali dari rata-rata kontak per hari yang dilakukan individu terinfeksi dikali dengan peluang terjadinya penularan pada saat kontak dibagi dengan banyaknya populasi yaitu N.
Nah, kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, konstanta transmisi ini dalam praktiknya itu sangat sulit untuk diukur atau ditentukan nilainya. Kenapa? Ya karena dia dipengaruhi oleh faktor biologis, kemudian faktor biologis di sini maksudnya kesehatannya ya, apakah dia mengidap penyakit sebelumnya atau bagaimana gitu ya. Kemudian faktor umur, kemudian ada faktor sosial gitu ya, dan faktor lingkungan. Nah, sebagai contoh misalnya yang kita lihat sekarang ya, penyebaran COVID-19 ya. Nah, penyebaran COVID-19 kalau kita lihat itu cenderung menyebar pada orang-orang, banyak yang mengasumsikan bahwa dia cenderung akan menyerang pada anak-anak, orang-orang yang berumur di atas 40 lah sepertinya, seperti itu katanya. Dan kadang ada yang membawa ekonomi seperti itu, ada juga yang membawa seperti itu. Nah, jadi dengan demikian berarti memang untuk konstanta transmisi ini memang agak susah sih ditentukan nilainya. Berbeda dengan nanti yang akan kita temukan yaitu konstanta terinfeksi. Nah, itu akan lebih mudah untuk ditentukan nilainya. Nah, ini untuk subpopulasi rentan. Nah, selanjutnya subpopulasi yang kedua itu sebenarnya adalah subpopulasi terinfeksi. Hanya saja Ibu akan menjelaskan dulu subpopulasi yang sembuh dulu aja. Subpopulasi yang sembuh baru subpopulasi yang terinfeksi. Nah, di sini sebentar. Nah, oke, untuk subpopulasi yang sembuh atau recovered atau subpopulasi yang tidak lagi terinfeksi, diasumsikan di sini bahwa setelah waktu tertentu individu yang terjangkit penyakit itu akan sembuh. Nah, laju kesembuhannya itu akan kita lambangkan dengan alfa. Nah, laju perubahan banyaknya individu yang sembuh ini atau recovered ini akan sebanding dan banyaknya infected atau individu yang terinfeksi. Nah, dengan demikian karena tadi dikatakan laju kesembuhannya adalah alfa dan laju perubahan banyaknya individu yang tersembuh dengan itu sebanding dengan banyaknya individu yang terinfeksi, berarti dapat dikatakan bahwa perubahan jumlah anggota pada subpopulasi yang sembuh itu dapat dinyatakan sebagai DR per DT itu akan sama dengan alfa dikali I. DR per DT di sini adalah laju perubahan banyaknya individu yang sembuh terhadap waktu. Dia sebanding dengan banyaknya individu yang terinfeksi. Dan laju kesembuhannya itu adalah alfa. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau untuk beta itu agak sulit untuk ditentukan. Nah, tetapi kalau untuk mencari alfa ini lebih mudah untuk dicari nilainya. Kenapa lebih mudah? Karena parameter dari alfa ini itu dapat kita ukur dari data yang diberikan, seperti itu ya. Jadi parameter alfa ini dapat kita ukur dari data yang diberikan. Di mana nilai 1 per alfa itu menyatakan rata-rata lama periode terinfeksi. Nah, di sini dikatakan sebagai contoh, rata-rata lama periode infeksi COVID-19 itu adalah 14 hari. Nah, maka berarti 1 per alfanya itu adalah 14. Dengan demikian, berarti itu alfanya adalah 1/14. Seperti itu. Nah, berarti kalau ini dalam hari, kalau bagaimana kalau misalnya dalam bulan, Bu? Nah, kalau dalam bulan berarti kita buat saja, berarti 1 per alfanya itu sama dengan 14/30. Nah, berarti alfanya atau laju kesembuhannya itu adalah 30/14. Nah, ini untuk model SIR untuk R, untuk individu yang sembuh. Nah,
Tetapi yang perlu kalian pahami di sini, untuk R itu juga bisa berarti remove. Jadi dia bisa berarti remove dalam artian dia bisa saja sembuh atau kebal karena vaksin atau bisa saja dia mati karena penyakit seperti itu. Jadi SIR di sini R-nya juga dapat berarti remove yang artinya salah satunya itu adalah sembuh, baru kebal karena vaksin, baru mati karena penyakit. Seperti itu. Nah, ini model untuk kelas R atau recover atau sembuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk model SRI, berarti yang individu yang terinfeksi. Nah, sebelum kita masuk ke individu yang terinfeksi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Nah, untuk sub lagi. Oke. Nah, untuk subpopulasi yang selanjutnya atau subpopulasi yang ketiga, itu adalah subpopulasi yang terinfeksi. Nah, subpopulasi yang terinfeksi di sini pada subpopulasi ini, sebentar, lama ininya. Bentar ya, PowerPoint-nya agak lambat. Nah, pada subpopulasi terinfeksi, jumlah individu itu akan bertambah jika dia telah mengalami kontak dengan individu terjangkit penyakit. Nah, kontak tersebut itu dipengaruhi juga oleh laju infeksi dan dapat dinyatakan dengan beta dikali S dikali I. Jadi, pada subpopulasi terinfeksi, dia akan bertambah karena adanya kontak antara individu rentan dengan individu terinfeksi. Dan kemudian lajunya itu dia akan berkurang ketika jumlah subpopulasi terinfeksi itu akan mengalami kesembuhan, di mana tadi kesembuhannya itu kita nyatakan sebagai alfa dikali dengan I. Nah, dengan demikian berarti kita dapat memperoleh perubahan jumlah individu pada subpopulasi terinfeksi terhadap waktu itu dapat ditulis atau dinyatakan sebagai DI per DT itu sama dengan beta dikali dengan S dikali dengan I dikurang dengan alfa dikali dengan I. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa hanya individu rentan itu yang bisa menjadi individu yang terinfeksi. Kemudian pada akhirnya individu yang terinfeksi tersebut itu akhirnya akan sembuh. Nah, dengan demikian berarti individu I itu akan memperoleh dari S seperti itu. Nah, kemudian dia akan menghilang dari I. Nah, berarti dapat kita nyatakan bahwa DI per DT-nya itu sama dengan negatif DS per DT dikurang DR per DT. Nah, kita lihat di sini DS per DT tadi adalah negatif beta dikali S dikali I. Nah, berarti negatif kali negatif itu adalah positif BSI dikurang DR per DT. DR per DT-nya itu adalah alfa I. Nah, berarti kita lihat di sini hasilnya sama ya. Kalau berdasarkan ini sama dengan ini. Nah, berarti untuk model untuk DI per DT-nya itu adalah BSI dikurang dengan alfa I. Nah, dengan demikian berarti kita sudah mempunyai 3 model ya. Tadi kita sudah membahas model untuk subpopulasi rentan. Kemudian kita sudah membahas tentang model model untuk subpopulasi sembuh. Kemudian yang terakhir juga kita sudah membahas tentang subpopulasi terinfeksi. Nah, karena kita sudah membahas lengkap, jadi berarti kita sudah dapat untuk membuat model matematika dari model SIR ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menggambarkan di sini diagram transmisinya dulu. Nah, kita ingat tadi ada 3
subpopulasi, yaitu subpopulasi rentan, subpopulasi terinfeksi, dan subpopulasi sembuh. Nah, subpopulasi rentan di sini dia akan berkurang lajunya karena adanya kontak dengan individu yang terinfeksi. Nah, laju penularannya itu kita namakan sebagai beta. Nah, banyaknya atau perubahan laju individu rentan terhadap waktu karena berkurang berarti akan kita nyatakan sebagai negatif dari beta dikali dengan S dikali dengan I. Kemudian untuk individu subpopulasi dari individu yang terinfeksi itu akan bertambah karena adanya kontak antara individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi. Nah, lajunya tadi adalah beta dan peluangnya tadi, banyaknya kemungkinannya tadi itu adalah S dikali E. Berarti dia akan bertambah dengan beta S dikali I. Dan laju perubahan dari individu yang terinfeksi itu akan berkurang karena adanya individu yang sembuh. Nah, laju penyembuhannya itu tadi kita nyatakan sebagai alfa. Nah, karena laju perubahan dari individu yang sembuh tadi itu adalah sebanding dengan banyaknya individu yang terinfeksi, berarti itu akan sama dengan alfa I. Nah, dengan demikian, karena I tadi dipengaruhi oleh laju kontak ini dan laju penyembuhan, berarti DI per DT-nya itu akan sama dengan beta dikali SI dikurangi dengan alfa dikali I. Dan banyaknya subpopulasi sembuh itu dipengaruhi oleh banyaknya individu yang berhasil sembuh. Berarti DR per DT-nya itu akan sama dengan alfa dikali I. Nah, dengan demikian berarti kita memperoleh modelnya, model SIR-nya itu adalah DS per DT itu sama dengan negatif B dikali S dikali I. DI per DT itu adalah sama dengan beta dikali S dikali I dikurangi dengan alfa I. Dan DR per DT-nya itu adalah alfa dikali I. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah sistem persamaan diferensial non linear. Nah, oleh karena itu berarti nanti akan kita selidiki ya ini. Kira-kira bagaimana kesetimbangannya seperti itu, bagaimana lajunya gitu ya, akan kita selidiki. Nah, di sini jika S, I, R itu menyatakan jumlah individu pada masing-masing subpopulasi pada saat T, maka dari sistem 1 itu ya, kita dapat memperoleh kalau kita lihat dari sistem 1 ini, kalau kita jumlahkan sistem 1 DS per DT, kita tambahkan DI per DT, kita tambahkan DR per DT, kita jumlahkan ini dengan ini nanti habis. Kalau kita tambahkan ya, DS per TT ditambah DI per TT ditambah DR per TT, ini ditambah ini, ya ini ditambah ini 0, ini ditambah ini juga 0. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh DS per DT ditambah DI per DT ditambah DR per DT-nya itu akan sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan karena DS per DT-nya di sini adalah laju perubahan populasi rentan, ya populasi rentan ya tadi ya. Kemudian DI per DT-nya di sini adalah laju perubahan populasi terinfeksi dan DR per DT-nya adalah laju perubahan populasi sembuh. Dan ketika kita jumlahkan di sini DS per DT ditambah DI per DT ditambah DR per DT itu sama dengan 0, yang berarti total laju perubahannya itu sama dengan 0. Nah, artinya jumlah populasinya itu konstan.
Nah, sehingga S di T ditambah I di T ditambah R di T itu sama dengan N. Nah, perhatikan di sini N-nya di sini tidak dipengaruhi oleh waktu, sedangkan S, I, T, R-nya itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, artinya di sini banyaknya populasinya atau N-nya di sini itu adalah konstan. Dalam artian dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, di mana di sini N-nya di sini itu adalah jumlah populasi. Nah, ini kalau S, I, dan R-nya itu adalah kita diberikan itu adalah banyaknya individu pada saat T, individu rentan pada saat T. Nah, jika misalkan nanti yang diketahui adalah proporsi gitu ya, maksudnya di sini berarti masing-masing kita bagi dengan N, di sini kita bagi N gitu ya. Di sini juga kita bagi dengan N. Berarti di sini ada lagi kita namakan S, kita namakan aja S topi ya. S topi ditambah I topi gitu ya. Ditambah R topi sama dengan N bagi N adalah 1. Di mana S topi itu adalah proporsi atau S per N, dalam artian peluang individu itu sembuh, individu itu rentan. I topi itu adalah I per N, di mana I di sini adalah peluang atau proporsi individu itu terinfeksi. Dan R di sini, R topi itu adalah peluang atau proporsi individu itu recover atau sembuh. Dan kalau kita jumlahkan proporsi S ditambah proporsi I ditambah proporsi R itu sama dengan 1. Jadi perlu kalian pahami dan perlu kalian lihat terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan itu, apakah nanti yang kalian gunakan S-nya di situ itu adalah banyaknya individu atau proporsi. Jadi terkadang harus kalian pahami di situ dulu. Belum tentu nanti tiba-tiba S-nya rupanya adalah banyaknya individu. Nah, terkadang ada juga yang menggunakan dia menggunakan proporsi gitu ya. Jadi perlu kalian lihat dulu secara detail. Nah, kemudian di sini jika misalkan laju kesembuhan dan laju penularannya itu diketahui, serta di sini diberikan nilai syarat awalnya yaitu S di 0 itu sama dengan S0 yang lebih besar dari 0, kemudian I di 0 itu adalah I0 itu lebih besar dari 0, dan R di 0 itu adalah R0 sama dengan 0. Nah, kenapa di syarat awalnya ini sama dengan 0? Karena kita menganggap bahwa di awal itu belum ada individu yang sembuh, gitu ya, syarat awalnya. Jadi sudah ada individu yang rentan, udah ada individu yang terinfeksi, tetapi belum ada individu yang sembuh. Nah, maka akan ada beberapa pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama, apakah penyakit tersebut akan menyebar? Dalam artian, dia akan menimbulkan epidemi atau wabah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana penyebarannya itu dari waktu ke waktu. Apakah dia akan semakin bertambah atau dia akan semakin berkurang. Nah, kemudian yang ketiga, kapan akan mulai menghilang? Dan apabila dia terjadi epidemi, kira-kira seberapa parahnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang pastinya perlu kita jawab ketika kita sudah memodelkan suatu penyebaran penyakit. Nah, ya.
Ibu rasa cukup untuk model SIR dulu yang sederhana. Kira-kira ada yang bertanya dulu untuk kita sebelum kita masuk ke latihan. Jadi ada kelahiran dan ada kematian alami, di mana laju kelahiran dan laju kematiannya sama. Kita anggap sebagai laju kelahiran dan laju kematiannya itu adalah new. Nah, ingat kelahirannya itu kalau ada individu yang lahir, berarti dia akan masuk ke dalam individu yang rentan. Gitu ya. Dan modelnya tetap sama ya, ada kompartemen S, ada kompartemen I, dan ada kompartemen R. Berarti akan ada 3 di sini gambarnya kalau dari diagram transmisinya. Nah, seperti ini. Sama masih. Jadi akan ada kontak antara individu yang rentan dan individu yang terinfeksi. Dan laju kontak antara individu yang rentan dan individu yang terinfeksi itu kita nyatakan sebagai beta. Kemudian akan ada individu yang sembuh dan laju kesembuhannya kita nyatakan sebagai alfa. Nah, kemudian karena ada individu yang lahir dan karena laju kelahiran tadi sama dengan laju kematian, kemudian laju kelahirannya kita nyatakan sebagai new, maka akan ada di sini adalah rekrutmen di individu yang rentan, yaitu new dikali N. Ingat, di sini N di sini adalah banyaknya populasi. New dikali N, jika yang diketahui SIR-nya itu adalah banyaknya individu yang rentan, banyaknya individu yang terinfeksi, atau banyaknya individu yang sembuh. Nah, bagaimana kalau yang diketahui adalah proporsi, berarti bukan new kali N, tetapi cukup new saja, gitu ya. Jadi tergantung yang diketahui. Jadi kalau misalnya yang diketahui S dengan I dengan R-nya adalah proporsi gitu ya, atau peluang, berarti rekrutmennya itu cukup new saja. Nah, kemudian ada kematian alami. Kematian alami itu kan bisa terjadi pada individu apa saja ya, pada individu yang rentan, terinfeksi, dan individu yang sembuh. Namanya aja kematian alami ya. Nah, maka laju untuk kematian untuk individu rentan itu adalah new kali S, dan laju kematian untuk individu yang terinfeksi itu adalah new kali I, dan laju untuk individu yang yang sembuh itu adalah new kali R. Nah, kita perhatikan di sini. Laju perubahan individu rentan terhadap waktu, yaitu DS per DT, itu akan bertambah. Yang ini tadi, itu akan bertambah karena adanya laju kelahiran tadi, yaitu new kali N. Dan dia akan berkurang karena adanya kontak antara S dengan I. Dan juga dia akan berkurang karena adanya laju kematian alami. Nah, dengan demikian dari sini kita dapat mengetahui bahwa DS per DT itu akan sama dengan new N karena bertambah kan, new N, kemudian dikurangi dengan BSI, beta SI, dikurangi dengan new S. Nih. Jadi laju individu yang rentan, tadi perubahan individu yang rentan itu dipengaruhi oleh laju kelahiran, kemudian dia berkurang karena adanya kontak antara individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi, dan dia juga akan berkurang karena adanya kematian alami. Kemudian untuk kompartemen I. Nah, laju perubahan untuk kompartemen I atau populasi yang terinfeksi itu dipengaruhi karena adanya kontak antara individu yang rentan dengan kontak individu yang terinfeksi. Jadi dia akan bertambah karena adanya kontak ini. Dan dia akan berkurang karena adanya individu terinfeksi yang sembuh.
Selain itu, dia juga berkurang karena adanya individu terinfeksi yang mati secara alami. Nah, dengan demikian berarti DI per DT-nya itu akan sama dengan, karena tadi dia bertambah, berarti beta SI positif dikurangi dengan alfa I dikurangi dengan lambda new I. Nah, karena sama-sama memuat I dan sama-sama negatif, maka bisa kita faktorkan menjadi beta SI dikurangi alfa ditambah nu dikali dengan I. Nah, selanjutnya untuk kompartemen yang R atau subpopulasi yang R. Nah, ternyata untuk subpopulasi yang sembuh di sini dipengaruhi atau bertambah karena adanya individu yang sembuh. Dan dia akan berkurang karena ada individu yang mati secara alami. Dengan demikian berarti DRTT-nya itu adalah positif alfa I kita kurangkan dengan nu R. Seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama. Berarti sudah kita peroleh modelnya itu adalah seperti ini. Yap. Oke. Nah, ini untuk soal yang pertama. Coba untuk salah.